Sumatera Barat, tanah yang kaya budaya dan alam, tak hanya dikenal dengan kulinernya yang mendunia, tapi juga menyimpan potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Dari ombak mentawai yang mendunia, hasil laut melimpah yang menopang ekonomi masyarakat pesisir. Inilah Podcast Segara edisi spesial dari Laut Sumatera Barat untuk Indonesia. Halo Sobat Bahari, selamat datang kembali di Podcast Segara. Hari ini saya lagi nggak di studio biasanya ya. Hari ini saya lagi ada di Sumatera Barat. Dan yang bikin spesialnya hari ini adalah saya sudah ditemani oleh sosok keren yang lagi populer-populernya di media sosial dan khususnya di Sumatera Barat. Ini dia Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Vasco Rusemi. Assalamualaikum udah, Mbak Akaba. Nih, pandai sama ya. Orang mana kamu? Orang Bekasi, Pak. Orang Bekasi. Pasti di Bekasi juga banyak orang Minang kan? Tuh, Mbak Akaba, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak sudah berkenan hadir di Podcast Segara. Padahal infonya kondisi badan lagi kurang fit ya Pak ya, sibuk sekali jadwalnya nih. Demi sahabat Bahari. Demi sahabat Bahari, mantap. Dan gak cuman ada Uda Vasco di sini, sudah hadir bersama kita juga staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial Budaya yang juga merupakan Ketua Pelaksana Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Bapak Trian Yunanda. Selamat datang, Uda. Boleh ya saya panggil Uda juga ya? Boleh. Senang sekali dipanggil Uda nih. Senang sekali dipanggil Uda. Siap. Jadi di ma bumi dipijak, di Sinan langit dijunjung. Siap. Jadi di saat kebetulan kita lagi di Sumatera Barat, nanti panggilnya Uda berarti beliau. Udah. Terima kasih. Uda Trian. Iya. Oke. Nah, udah lengkap berarti ya di sini ya, sudah ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Izin Bapak udah semua di sini. Dan tapi sebelum kita bahas soal Kampung Nelayan Merah Putih, soal potensi sektor KP Sumatera Barat, saya ingin tanya dulu ke Uda Vasco. Udah, kalau kita ngobrolin soal Sumatera Barat, pasti orang ingatnya itu kan kalau nggak rendang, budaya Minang, urat dagangnya yang sangat kuat begitu ya. Tapi pasti Sumatera Barat ini juga punya potensi lainnya juga yang juga luar biasa. Menurut Uda Vasco, sebenarnya apa sih kekuatannya Sumatera Barat yang orang lain ini juga harus tahu sebenarnya? Ya sebenarnya mungkin banyak yang udah tahu ya, Sumatera Barat ini bisa kita bilang penghasilnya para tokoh-tokoh besar di negara ini. Jadi zaman prakemerdekaan tuh banyak sekali tokoh-tokoh besar lahir dari ranah Minang ini. Kenapa bisa lahir dari ranah Minang ini? Karena Sumatera Barat itu mendukung sekali yang namanya sektor pendidikan, mendorong sektor pendidikan dan sumber daya alamnya pun sangat luar biasa. Udah berapa hari di Sumbar? 3 hari. Udah kemana aja? Pesisir Selatan. Nah, sudah pernah itu paling jauh. Lagi? Pesisir Selatan main ke Mande? Enggak, belum sampai Mande, baru pesisir Selatan. Jadi bicara wisatanya luar biasa Sumatera Barat, bicara perikanannya luar biasa. Danau pun kita punya banyak danau, gunung punya banyak gunung, punya banyak. Ada kawasan-kawasan geopark yang luar biasa di tingkat internasional dihargai. Tokoh-tokohnya masyarakatnya pun cerdas-cerdas ya. Luar biasa lah Sumbar. Luar biasa ya. Jadi biasanya kalau ke Sumbar kalau cuma 1-2 hari kurang. Minimal berapa hari? Ini dari KKP Sumbar harus nemenin nih. Udah Trian udah berapa hari? Mungkin 10 kali ada. 10 kali? Iya. 10 kali udah pernah kesini? 10 kali ke Padang. Sudah hafal. Mantap kan? Mantap sekali. Udah lebih banyak kulineran berarti ya? Jelas. Udah ya. Dan gini bicara kuliner ya, tadi kan Eiffel bilang Sumbar dikenal merendang. Sumbar tuh tahu nggak? Kita bicara ada yang daerah pesisir. Daerah itu daerah daratan sampai ke pegunungan, daerah pesisir itu daerah yang pinggir-pinggir laut itu kan. Nah, bicara dari sektor makanan aja misalnya. Itu tadi salah satunya, kita kecilin lagi. Bicara dari sektor rendang aja. Rendang aja di daerah-daerah itu ada namanya rendang daging, rendang ayam, rendang sekarang bebek. Sudah ada rendang tuna loh Pak sekarang. Bukan sekarang, dari dulu. Ya? Nah, dan untuk daerah pesisir itu rendangnya seafood. Ada tadi rendang tuna, rendang kerang, rendang lokan dibilang kan. Dan berbagai macam. Tapi kalau orang Jakarta taunya kan yang sederhana aja kan. Mungkin yang rendang daging. Sederhana aja. Tapi banyak sekali sebenarnya. Dari sektor makanan pun banyak karakternya. Tiap nagari itu punya banyak ciri khas masing-masing. Jadi kita tuh nggak homogen, kita tuh heterogen. Sifatnya sangat-sangat heterogen. Luar biasa. Berarti memang Sumbar ini sangat kaya ya, udah ya? Luar biasa. Kaya sekali. Oke, tapi tahan dulu, jangan di-spill kebanyakan dulu. Udah, setelah ini kita masih akan ngobrol lebih dalam nih soal potensi sektor KP, terutamanya di Sumatera Barat. Untuk itu, sahabat Bahari jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif.
Kembali lagi di podcast Segara Sahabat Bari. Tadi kita sudah dengar dari Uda Vasco ya, banyak banget kekuatan dan juga kekayaan dari Sumatera Barat. Nah, ini sekarang kita mau ngobrol lebih dalam soal potensi sektor kelautan dan perikanannya ini, Uda. Karena kan bisa dibilang di Sumatera Barat ini, sektor KP-nya itu menjadi salah satu mata pencarian utama bagi sebagian besar masyarakat di Sumatera Barat. Menurut Uda Vasco, seberapa penting sih sektor KP ini sebagai sumber protein dari pangan biru yang juga menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto? Ya pasti sangat penting ya, karena kalau kita bicara di Sumatera Barat itu kira-kira sekitar lebih dari 153.000 pelaku usaha di sektor kelautan perikanan, dan sumber ini kan kaya akan alam lautnya, kaya juga akan hasil-hasil ikan daratnya. Di sektor ikan yang unik aja di Sumbar juga banyak. Salah satunya misalnya ada di Sumbar tuh ada ikan gariang. Itu banyak di Tangaiya tuh. Tahu nggak Tangaiya artinya apa? Apa, Pak? Tangaiya itu sungai. Oh, Kalau di Sumbar kita bilangnya Tangaiya. Tangaiya. Nah, coba. Tangaiya. 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 Kita ajarin bahasa Minang, Pak. Jadi ada Tangaiya namanya, ada sungai. Di sungai itu banyak ikan-ikan gariang. Ikan gariang tuh kalau di luar bilangnya ikan apa? Ikan semah tadi. Ikan semah gitu Ikan ya. semah. Dan ikan tuh sekarang ini banyak juga sampai yang orang-orang Malaysia beli sampai 2 juta per kilo, 2,5 juta per kilo. Ini luar biasa. Jadi sekarang Pemprov juga mendukung untuk restocking di tiap-tiap sungai ataupun tanggai yang ada, agar masyarakat pun kita bikinin sungai-sungai larangan tuh di beberapa tempat untuk bisa membuat sebuah gebrakan bahwa ikan-ikan domestik kita pun juga banyak yang luar biasa. Oke, Gitu. luar biasa. Tapi kalau sekarang saya geser sedikit nih ke Uda Trian, menurut pandangan pusat sendiri, Uda, kira-kira seperti apa sih posisi strategis Sumatera Barat di peta, kalau kita melihat ya peta besar pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional? Sahabat Bari, jadi kehadiran kami di Kementerian Kelautan Perikanan di Sumatera Barat ini tentunya melihat dari sisi strategis keberadaan dari perikanan di Sumatera Barat itu sendiri, tidak hanya untuk perikanan tangkap tapi juga perikanan budidaya. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Wagub ya, bahwa potensinya cukup besar untuk perairan umumnya, ada ikan gariang, ikan semah di sini yang cukup luar biasa bagus, dan juga karena Sumatera Barat ini ada paling tidak 10 kabupaten kota yang langsung berhadapan dengan Ikan-ikan danau juga, Pak. betul. Waduh, mewah-mewah ikan Iya. danaunya. Juga untuk ikan-ikan lautnya ini Pak Wagub, karena ini kan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Iya. Ini nggak terlalu jauh dari sini, lewat Mentawai sedikit, itu sudah merupakan fishing ground-nya ikan-ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Jadi ini adalah ikan yang betul-betul memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, kita memandang bahwa program pembangunan kampung nelayan merah putih yang menyentuh langsung kepada komunitas dari desa-desa nelayan ini menjadi satu bagian bagaimana nelayan-nelayan ini kemudian bisa meningkatkan produktivitasnya. Karena ternyata Pak Wagub, itu ikan-ikan yang mahal tadi, itu kebanyakan memang diproduksi, ditangkap oleh nelayan-nelayan kecil itu, Pak. Betul. Justru nelayan kecil ya? Iya, asta cita Bapak Presiden sudah sangat tepat untuk membangun dari desa-desa Dari ini, desa. antara lain desa nelayan dengan pembangunan kampung nelayan merah putih. Luar biasa. Ini luar biasa banget loh program Pak Presiden ini, desa nelayan merah putih ini Iya, ya. kampung Kampung nelayan merah Kampung Merah nelayan merah putih yang memang akhirnya bisa membangkitkan ekonomi masyarakat baik di sektor yang di wilayah pesisir sampai di wilayah darat. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Iya. Nah, tapi kalau ngomongin tadi kan ujung-ujungnya kembali ke soal ekonomi ya Pak ya. Kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan sebagainya. Kalau ngomongin soal ekonomi masyarakat pesisir, kalau menurut Uda Vasco lagi nih, kekuatan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini apa sih? Apakah perikanan tangkap atau perikanan budidaya? Dan komoditas unggulan di sini apa aja Uda? Ya, ada dua-duanya, baik di sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya itu punya karakter dan keunikan masing-masing. Tadi kan seperti di awal saya bilang, Sumbar tuh tiap nagari ataupun tiap desanya punya karakter beda-beda. Nah, kita bicara tadi Pak Uda Trian sampaikan bahwa di sektor perikanan tangkap pun ada ikan tuna, Itu ikan tongkol, cakalang. tongkol, cakalang dan lain-lain. Itu juga cukup besar gitu ya. Dan perikanan budidayanya juga cukup besar, lumayan ikan nila, ikan bujair ya, atau ikan emas, ada ikan lele dan lain-lain. Dan masih banyak ikan-ikan lain. Saya seperti halnya kayak di danau-danau, kita punya beberapa danau tuh. Iya. Ikan bilih namanya di sini. Kalau di Jawa orang bilang ikan apa ya? Di Danau Singkara itu ikan yang juga sudah mulai agak langka kayaknya. Langka, Patrian.
Iya. Jadi itu perlu kita berikan perhatian khusus nanti agar ikan itu tidak hilang lah dari sumber ini. Karena ikan penikmatnya banyak sekali. Betul. Banyak sekali. Kami mencatat produksi dari sini itu sendiri cukup tinggi Pak Wagub. Jadi untuk Yang mana, perikanan Pak? Ikan tangkap mana? dan perikanan budidaya. Oke. Perikanan dari perairan daratnya juga. Ya. Itu kurang lebih ada sekitar 242.000 ton. Oke. Untuk yang dari tangkapan di laut dan Besar yang sekali di ya. darat ada hampir sama juga sekitar 240-an ribu. Itu menurut hemat kami merupakan sebuah jumlah produksi yang cukup besar. Besar Tentunya sekali ini, itu, Pak. Iya. Oleh karenanya tadi kehadiran kampung untuk memperkuat sarana produksinya, Pak. Nanti kita berikan di sana, Pak. Di situ dibangun sarana produksi hulu hilir. Iya, sampai Mulai- cold storage-nya, Betul, sampai cold storage, pabrik bahan es, bakar segala semuanya. Pabrik semua es. dengan SPBUN-nya. Itu Jadi top sih. itu kita bangun nanti untuk memperkuat tadi ini supaya mereka bisa lebih produktif. Untuk masyarakat lebih bisa Betul. berproduktif Iya. dan ekonomi tumbuh kan, Pak. Betul. Itu ya iya. pemberdayaannya Dan itu juga tadi Pak ya. diintegrasikan nanti dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi Kopdeskel Merah Merah Putih nanti Putih. punya sarana produksi yang kemudian ini menjadi unit-unit bisnis. Oke. Sehingga mereka bisa lebih berdaya lagi Pak Wagub. Oke, berarti Insya tadi Allah saya yakin sih Sumbar nih dengan program Pak Presiden yang melalui Pak Menteri KKP ini bisa berjalan dengan baik Pak. Siap. Mudah-mudahan nih akselerasinya cepat nih karena hubungan kita sekarang lumayan bagus Ya. antara Iya. pemerintah pusat dengan provinsi sampai ke kabupaten kota. Semua cair, semua merasa bersama-sama untuk bisa membangun Sumbar lebih baik. Gitu. keren banget. Dan Tapi itu syarat kriteria yang utama Ya. untuk ke pembangunan ini di samping keberadaan dari lahan, yang utama Harus juga keberterimaan keberterimaan masyarakat. itu tadi ya. Dukungan dari Pemda luar biasa esensial dan kami berterima kasih Pak Wagub, luar biasa supportnya tadi di lapangan. Siap. Iya. Terima kasih. Karena percuma ya Pak ya kalau dari pusatnya ini sudah Iya. ngegas terus tapi keberterimaan dari masyarakatnya kurang, Betul. nanti bentrok gitu ya. Iya. Oke, tapi saya jadi penasaran ikan favoritnya udah Vasco dan udah Trian apa sih? Ayo coba kalau Pak Trian apa? Saya kebetulan senang. Cobain nggak pala ikan di sini Pak? Wah, Gulai pala ikan. saya semua jenis ikan suka. Semua suka ya? Gantung masakannya. Oke. Kebetulan di sini wah luar biasa. Cobain masakan Padang di Padang Pak. Beda ya? Beda ya dibanding masakan Beda Padang ya? di Jakarta beda ya? Iya, Saya rasa masakan sih Padang beda di juga Padang kan ya. lebih Tidak luar ada biasa. restoran Padang, Pak. Nggak Tapi ada di ya? sini ada masakan Padang. Ada masakan. Iya. Karena di sini judul restorannya nggak perlu pakai Padang karena sudah di Padang. Ikan-ikan enak kok ikan. Karena ikan ini ya. Ikan itu kan juga punya fungsi punya omega 3 yang tinggi Iya, juga. betul. Saya juga suka kasih anak-anak ikan. Udang juga luar biasa di sini. Itu masuk kategori ikan. Udang itu. Ya, masuk kategori ikan. Masuk kategori juga. ikan ya. Iya. Udangnya juga bagus-bagus. Saya suka banget udang, saya suka banget cumi, saya suka banget Iya. ikan tuna. Oh, sama kayak favorit saya juga. Sama ya. Kapan Iya. kita makan bareng ya? Mau Pak? Yuk, Ayo. abis ini kali ya? Boleh. Boleh. Dan ikan ini ternyata dia mensuplai 54% dari kebutuhan protein, Pak Wagub. Wow, Iya, 54% ya. ini harapannya juga nanti bisa kita integrasikan dengan programnya MBG Hmm. ya untuk penyediaan protein. Mudah-mudahan nanti kita bisa bangun banyak tempat, Pak Wagub. Kami mohon izin baru bangun 2 dulu untuk modeling di sini. Tapi di 2026 kita akan bangun 1000 lokasi minimal. Nanti kita akan bangun di berbagai kabupaten kota yang ada di sini. Makasih Pak. Siap, Luar Pak. biasa Luar ini. biasa. Ini perhatian Pak Prabowo Subianto terhadap Sumatera Barat. Saya mengapresiasi sangat yang luar biasa. Terima kasih Pak Presiden telah perhatian kepada Sumbar. Saya berharap ikatan yang baik ini kita gas terus. Dan saya ingin mudah-mudahan Pak dengan ini banyak lagi program-program pusat yang turun ke Sumbar Pak nanti ke depannya. Siap. Amin. Amin. Iya. Gaspol. Oke, udah. Ya, tadi jadi makin kelihatan banget ya potensi Sumatera Barat seperti apa. Dan tapi setelah ini kita akan ngobrol lebih dalam nih Pak soal Kampung Nelayan Merah Putih. Tadi sudah sempat disinggung ya. Untuk itu, Sahabat Bari jangan kemana-mana. Stay tune terus di Podcast Segara ya. Iya. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Sea. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Sektor kelautan dan perikanan punya peran besar dalam mendukung ekonomi Sumatera Barat. Karena itu, 2 desa di Sumatera Barat terpilih menjadi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kenapa ya bisa terpilih dan apa harapannya dari program ini? Simak selengkapnya di Podcast Segara.
Halo Sobat Bari, selamat datang di Podcast Segara. Masih bersama Uda Vasco dan juga Uda Trian nih. Sekarang saya mau ngulik lebih dalam soal program prioritasnya KKP, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih yang tadi sudah sempat disinggung ya. Izin saya mau ke Uda Trian dulu. Udah, kan di Sumatera Barat ini sudah ada 2 desa nelayan ya, yang menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Boleh di-share nggak nih Uda, kira-kira apa sih pertimbangan KKP memilih 2 lokasi tersebut? Apa potensi yang dilihat di sini? Iya, jadi pada bulan Juli sampai dengan Agustus memang kita sudah melakukan pendaftaran usulan proposal untuk pembangunan yang ini disubmit oleh seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan se-Indonesia. Itu ada proposal lebih dari 1.000 proposal masuk untuk pembangunan kampung nelayan dan pada waktu itu juga untuk pembangunan kampung budidaya. Ada tim seleksi dari sosial ekonomi ya, di mana tadi kriteria yang utama tentunya karena ini kampung nelayan harus masyarakatnya di situ masyarakat nelayan. Kemudian juga memiliki potensi dan yang terpenting tadi keberterimaan masyarakat. Nah, kita juga melihat karena waktunya cukup sempit, yaitu sekitar 4 bulan kurang untuk pelaksanaan pembangunan, ya kita cari di situ. Nah, ternyata ya kami cukup berbangga hati nih Pak Wagub ya. Dari lokasi tersebut, 2 lokasi ini kita bisa laksanakan di Padang. Ya tentunya tadi karena potensinya yang cukup luar biasa dan ini juga nanti merupakan model untuk pembangunan tidak hanya di Sumatera Barat secara keseluruhan, tapi juga di Indonesia. Itu yang melatar belakangi kenapa kita memang memilih lokasi ini, karena kesiapan dari masyarakat sini untuk bisa sama-sama kita melaksanakan program dari Bapak Presiden ini. Oke, berarti kan program ini tentunya jangan sampai hanya di pelaksanaannya aja ya Pak ya, peluncurannya aja, tapi bagaimana keberlanjutannya nanti ya Pak ya. Dan ini tentunya pasti memang di fase awal ini concern kita terkait dengan pembangunan. Namun kemarin sebelum kami berangkat ke Padang ini Pak Wagub, kita juga sudah merumuskan untuk rencana operasionalisasi pemanfaatan dari sarana produksi. Jadi kita ada tim penyuluh-penyuluh kita juga yang banyak di Sumatera Barat Bapak. Juga ada dari dinas-dinas juga di sini, dan kita ada tim sosial ekonomi yang nanti kita akan melakukan program-program pemberdayaan. Sarana prasarana produksi yang kemudian menjadi unit bisnis ini tentunya nanti ini dioperasionalisasikan oleh koperasi. Ya kita nanti akan pastikan pembentukan kelembagaannya agar ini memang menjadi suatu ekonomi yang mandiri di desa nantinya. Kemudian tentunya kita siapkan untuk pelatihan, coaching klinik, BIMTEK-nya agar nanti petugas-petugas operator yang bisa mengoperasionalisasikan dari pabrik esnya, cold-storage-nya juga kita latih, termasuk nanti bengkel nelayannya juga. Ada kita juga siapkan dockingnya. Itu kita mengacu kepada satu modeling yang kita bangun di Biak. Jadi di Biak ini dulu ada namanya Kampung Nelayan Modern, ini kita bangun hulu hilir. Itu di sana setiap sebulan sekali sudah rutin dia mengirimkan paket ikan ya 14 sampai dengan 18 ton ke Semarang dan ke Biak. Dan pendapatan di sana alhamdulillah Pak Wagub naik 2 kali lipat, dari semula 3 juta sekarang 6 juta. Mereka kemarin sudah menghubungi kami lagi minta penambahan cold storage-nya. Bulan ini sudah siap pengiriman 4 kontainer langsung. Demikian juga bengkel dan dockingnya ini sudah bisa memproduksi 12 kapal di sana. Jadi mudah-mudahan hal yang sama nanti ini kita terapkan bisa kita replikasi di Sumatera Barat ini. Oke, luar biasa. Berarti kan memang keberlanjutannya program ini nanti ada di tangan generasi muda ya. Betul. Nah, menurut Uda Vasco sendiri sebagai sosok populer yang lagi banyak didengerin oleh anak muda, menurut Uda... Kata siapa? Beneran, kayak saya aja soalnya udah follow nih. Nah, menurut Uda kira-kira apakah program ini benar-benar nanti bisa memajukan dan menyejahterakan masyarakat pesisir di sini, Uda? Ya, harapannya kan itu ya. Jadi dengan program prioritasnya Pak Presiden ini, Pak Prabowo, sebenarnya gini ya, nelayan itu secara alamiah, secara tradisional mereka sudah punya sebuah ekosistem sendiri. Baik itu dari sistem mereka seperti apa dan lain-lain semuanya secara tradisional. Nah ini kan kita dengan program Pak Presiden ini bertujuan untuk bisa membuat sebuah percepatan dan peningkatan baik itu dari kapasitas ekonominya, kapasitas penangkapannya dan lain-lain, akhirnya jadi lebih terakselerasi dengan baik. Nah memang dibutuhkan peran kepada seluruh pemuda-pemuda yang ada di seluruh Sumatera Barat ini untuk juga ikut aktif turun langsung, terjun langsung. Karena ini kita bangun tadi Pak Trian sampaikan kan, kita akan bangun nanti
cold storage-nya, kita bangun nanti bahan bakar pun di situ kita siapkan, sampai ke seluruh faktor pendukung untuk para nelayan ini bisa lebih mudah dan lebih kuat dalam hal produktivitas secara ekonominya gitu. Saya berharap ini benar-benar kita sekarang Sumatera Barat dapat 2 ya titik ya. Alhamdulillah di Padang sama di Padang Pariaman. Betul. Itu yang memang daerah pesisir kita. Dan kita berharap nanti ke depan saya akan menghadap lagi sama Pak Menteri, mudah-mudahan kita diberikan tambahan-tambahan lagi titiknya oleh Pak Menteri melalui Pak Staf Ali bisa diperkuat lagi mudah-mudahan. Luar biasa. Berarti memang Kampung Nelayan Merah Putih ini nantinya pastinya tentunya bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat pesisir ya harapannya ya Pak ya. Oke, sahabat Bahari, setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol. Satu lagi boleh nggak? Silakan Kalau perlu di Kampung Nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih ini ditambahkan mereka, ini kita bicaranya hulu ke hilir nih Pak ya. Betul. Hulu ke hilir dari wilayah penangkapannya sampai ke akhirnya ke penjualan. Betul. Sampai ke penjualan. Olahan, ya. Nanti sebentar, nanti kalau perlu dididik mereka, teman-teman nelayan ini bisa menjual langsung ke keluar. Langsung ke marketplace dan lain-lain. Ini betul sekali Pak Wagub. Jadi nanti kita siapkan juga off-taker-nya, jadi pembeli-pembeli. Oleh karenanya tadi kami mendukung sekali dari Sumatera Barat ini, supaya ada beberapa lokasi lainnya yang kita bisa integrasikan dengan yang ada sekarang. Ini bisa menjadi ekosistem bisnis sendiri nanti Pak Wagub. Kita juga nanti akan lakukan monitoring. Tentunya desa itu menjadi desa yang digital juga. Kita lihat nanti di sana kalau ikannya sudah cukup, off-taker-nya tinggal ambil nanti. Nah ini bukan cuma di satu kabupaten kota, saya kira seluruhnya kalau menurut kasih wifi Pak. Betul, siap. Biar nelayan-nelayan juga cerdas secara ini kan, secara cocok Pak Wagub. global nanti. Global. Mudah-mudahan. Untuk global gitu. Ekonomi tumbuh dari bawah. Siap. Setuju banget. Oh ya sahabat Bahari, setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol sedikit lagi nih sama Uda Vasco dan juga Uda Trian. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. Oke. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. yaitu KKP News Sepekan. Selamat datang kembali di Podcast Segara. Sahabat Bahari, tadi kita sudah ngobrol seru banget dengan Uda Vasco dan juga Uda Trian terkait potensi Sumatera Barat hingga program prioritasnya KKP ya, Kampung Nelayan Merah Putih. Uda Vasco boleh dong kasih ajakan nih ke teman-teman sahabat Bahari, terutama generasi muda, supaya bisa ikut berpartisipasi aktif membangun sektor kelautan dan perikanan. Mungkin bisa melalui Kampung Nelayan Merah Putih atau program-program KKP lainnya. Iya, nanti bukan sekedar hanya ngajak, saya akan turun langsung ke Kampung Nelayan Merah Putih. Ini saya dia akan nih. Bangkitkan semangat para pemuda-pemuda di seluruh pesisir Sumatera Barat itu. Saya akan saya ingin sekali Pak. Jadi yang namanya nelayan-nelayan ini hidupnya betul-betul tumbuh, hidupnya betul-betul bisa lebih menghasilkan dari sektor kelautan dan perikanan itu. Mudah-mudahan anak-anak muda di seluruh Sumatera Barat jangan pernah malu untuk menjadi seorang nelayan, apalagi kalau nanti ke depan next step-nya bisa menjadi seorang entrepreneurship di wilayah sektor kelautan dan perikanan. Ini akan tumbuh nanti Pak para penggawa-penggawa ekonomi baru dari seluruh kampung-kampung yang ada di seluruh Sumatera Barat ini, kampung-kampung nelayan. Apalagi kalau Uda Vasco yang jadi mentor nih, mentor para entrepreneur ini. Mentornya langsung ada Pak Menteri kan, nanti Pak Menteri kita undang ke sini. juga. Pak Menteri mudah-mudahan bisa datang ke Sumatera Barat. Iya. Ya Pak Staf Ali. Mumpung lagi ada Pak Staf Ali, ada Pak Staf khusus juga tuh Pak Doni. Mudah-mudahan bisa diundang-undang Pak Menteri ke sini main-main. Iya. Biar bisa melihat Pasti. Sumbar lebih dekat. Lebih dekat lagi. Lebih dekat dan lebih nyata. Asik, betul sekali. Terima kasih Pak. Nah kalau dari sisi pelaksanaannya nih Uda Trian, kira-kira apa pesan Uda untuk pemerintah daerah khususnya dan masyarakat agar program KNMP ini bisa berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata? Ya tadi sebetulnya yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh Pak Wagub. Memang Pak Wagub luar biasa. Jadi memang ini sarana-prasarana yang dibangun oleh pemerintah ini langsung di komunitas di desa nelayan ini kemudian akan menjadi unit bisnis. Ya tentunya masyarakat nelayan kita ini perlu didampingi. Di sini kan juga banyak ya. Tadi tokoh-tokoh besar lahir dari sini udah Pak Gubernur, Pak Wagub. Amin. Pak Wagub. Amin. Tentunya kita juga berharap ini bisa membuka kewirausahaan yang ada di sini ya. Koperasi tadi bisa didampingi oleh ya akademisi di sini ya, tenaga-tenaga muda yang memang bisa menjadi mitra pembangunan di sini. Jadi tentunya kita berharap nanti tumbuh ekonominya di situ ya. Kemudian juga bisa ini menarik dari kementerian lembaga lainnya karena ini merupakan prototipe awal ini yang dibangun sepenuhnya dari KKP.
nanti kami juga akan mengembangkan ini ya dengan kemitraan lembaga lainnya untuk sama-sama melengkapi kebutuhan-kebutuhan seperti tadi proses digitasinya, kemudian juga ya termasuk tadi BBM kita juga dengan Patra Niaga untuk memastikan suplai BBM-nya terpenuhi, untuk yang terkait dengan keekonomian ya. Yang terkait dengan literasi ekonomi dan sebagainya. Kita juga nanti akan masuk dengan berbagai pihak ke sini. Oleh karenanya kami mengajak kita sama-sama mengawal agar dua model ini adalah sukses, kita bisa kembangkan yang lainnya menjadi sebuah ekosistem bisnis sendiri yang akhirnya tadi bisa betul-betul menjaga pembangunan kelautan dan perikanan di sini betul-betul selalu eksis. Luar biasa ya. Berarti emang Sumatera Barat ini bukan cuma potensi sumber daya alamnya aja, budayanya aja, tapi juga semangat masyarakatnya untuk tumbuh bersama itu kencang sekali ya. Betul, udah ya. betul. Luar biasa. Oke, obrolan kita hari ini seru banget. Daging semua nih, saya senang sekali ketemu dengan Uda Vasco dan Uda Trian hari ini langsung di Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih banyak Uda Vasco, Uda Trian. Sahabat Bari, jangan lupa untuk update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan follow media sosial resminya KKP Go ID dan juga Instagramnya KNMP ya, KNMP_Indonesia gitu. Salam sahabat Bahari. Salam sahabat Bari. Izin Pak Vasco, sebenarnya di bulan Oktober ini juga KKP akan berulang tahun ke-26. Boleh dong Pak disampaikan ucapan selamat ulang tahun. Di Oktober juga KKP Iya, ya? Oktober tanggal 26 Oktober gitu. Dekatan sama ulang tahun Pak Presiden berarti ya? Iya. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vasco Rusemi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kementerian Kelautan Perikanan. Semoga di bawah kepemimpinannya Pak Trenggono, KKP semakin solid dan semakin jaya dan semakin berdampak kepada masyarakat. Mudah-mudahan program-program strategis dan program prioritas Pak Presiden melalui Pak Menteri bisa lebih baik tersalurkan sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah. Terima kasih. Happy birthday KKP. Terima kasih banyak.